Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Juga bagikan kepada teman yang lain agar mereka dapat mengetahui informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini, satu kabar terbaru untuk kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana informasinya Bapak Ibu disampaikan terjawab gaji ke-13 2025 kapan cair. Jadwal dan besaran untuk ASN, Hakim Pensiunan TNI dan Polri. Dan Bapak Ibu, mengenai informasi selengkapnya hal ini, mari kita ikutin di muat Tribun Kaltim.co berikut selengkapnya. Tribunkaltim.co, info resmi seputar gaji ke-13 tahun 2025 kapan cair, info jadwal dan besaran untuk ASN, Hakim Pensiunan TNI Polri sudah dirilis. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, hakim, prajurit, TNI, Polri, serta para pensiunan. Dan Bapak Ibu, itulah informasinya bahwa pemberian gaji ke-13 bagi para penerima telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, yang hal ini menurut informasinya disampaikan bahwa penerima gaji ke-13 itu ada sebanyak 9,4 juta aparatur negara. Sesuai jadwal, gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2025 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima, kata Presiden dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta pada 11 Maret seperti dilansir kemenkeu.go.id. Presiden mengungkapkan besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100% bagi ASN pusat, prajurit, TNI, Polri, dan para hakim. Nah, itu besaran THR yang diberikan kepada para Bapak Ibu sekalian, para ASN, PNS, P3K, demikian juga kepada para pensiunan, disampaikan bahwa besarannya sebesar dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan melekat dan ditambah dengan tunjangan kinerja khususnya bagi para pegawai di pusat. Sedangkan bagi ASN di daerah diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Ini artinya Bapak Ibu, besaran penerimaan atau komponen penerimaan THR hampir sama, namun yang membedakannya adalah antara tunjangan kinerja di pegawai pusat dengan tunjangan tambahan penghasilan di daerah. Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan, kata Presiden. Presiden juga menuturkan bahwa THR bagi aparatur negara akan dicairkan 2 minggu sebelum Idul Fitri, yakni mulai Senin 17 Mei. Dan itu sudah berjalan Bapak Ibu ya. Sementara gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2025 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah. Nah, itu dia jadwal pastinya pencairan gaji ke-13 untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dicairkan pada bulan Juni mendatang. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur lebaran, ujar Presiden. Nah, itu untuk THR Bapak Ibu ya. Selain itu, Presiden menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya dalam menghadapi tingginya mobilitas dan konsumsi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13 hingga 14% selama 2 minggu masa libur Idul Fitri, dan penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik lebaran. Nah, itu Bapak Ibu di masa Idul Fitri, dan itulah kaitannya dengan pencairan THR bagi
para penerima ya, bagi para ASN. Pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD, bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang telah bekerja keras dalam menyiapkan kebijakan tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI Polri dimanapun sedang bertugas, ungkap Presiden. Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut adalah Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Kabinet. Kelompok yang berhak menerima gaji ke-13 dan 14. Dan Bapak Ibu, berikut disampaikan informasinya siapa-siapa saja yang berhak menerima gaji ke-13 ya. Pemberian gaji ke-13 dan 14 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Berdasarkan aturan tersebut, pihak yang berhak menerima gaji ke-13 dan 14 adalah PNS, calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Pegawai non-ASN juga berhak menerima gaji ke-13 dan 14 meski belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun asalkan. Jadi ada syarat khusus bagi para pegawai non-ASN yang diberikan gaji ke-13, Bapak Ibu. Pertama syaratnya adalah telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13. Berikut telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak lain yang berhak menerima gaji ke-13 dan 14 adalah pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada lembaga non-struktural sesuai pasal 3 ayat 3 huruf F dan J PP nomor 14 tahun 2025. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, atau anggota. Sementara itu, Pasal 3 ayat 3 huruf C mengatur pemberian gaji ke-13 untuk pegawai non-ASN, pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru. Hal tersebut sesuai dengan Perpres nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Bapak Ibu, berikut mengenai besaran gaji ke-13 dan seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa besaran gaji ke-13 itu berdasarkan gaji pokok ditambah dengan tunjangan dan bagi para pegawai pusat ditambah dengan tunjangan kinerja 100%. Demikian juga kepada pegawai daerah yang akan menerima tunjangan tambahan. Dan Bapak Ibu, itulah sekilas informasi mengenai kapan pencairan gaji ke-13 bagi para ASN, TNI Polri, dan termasuk kepada para pensiunan. Juga informasi besarannya ya seperti tadi sudah dijelaskan. Demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.